Baik pemirsa, kembali lagi bersama Tiwi dan masih bersama Om Jo tentunya, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia atau IWO disingkatnya. Pemirsa, dan juga Om Jo tentunya, Om Jo, pada era saat ini atau era digitalisasi, ini memudahkan bagi siapa untuk dapat menjadi seorang citizen jurnalis atau orang-orang yang biasa yang bahkan belum memiliki basic ataupun pengalaman ini bisa kemudian menjadi seorang jurnalis seketika gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gempuran-gempuran ini, lalu di manakah sebetulnya posisi pers saat ini, Om Jo? Sebagai tentunya yang empunya berita di media saat ini. Posisi jurnalis hari ini itu sedang tersesat, entah di dimensi mana. Oke. Karena memang sudah tidak nampak lagi, ya. Pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh kawan-kawan jurnalis itu sekarang pun numpang agar dibaca orang. Kita menumpang di media sosial, gitu kan? Okay. Kita pasanglah berita kita di Facebook, di Instagram, di platform-platform lainnya. Itu artinya apa? Dunia pers hari ini memang sedang tidak berdaya dibanding dengan media sosial. Media sosial sekarang sedang menguasai hajat hidup manusia di muka bumi ini sekarang. Ya. Terus apa yang harus dikerjakan? Itu tadi bahwa barangkali karena semua benar dan salah itu kan persepsi gitu kan. Jadi barangkali kita memang harus segera menegakkan kembali marwah kita, ya, eksistensi kita sebagai penyampai pesan yang baik, yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Ya, kita hanya berpihak pada kebenaran. Kebenaran kita hanya berpihak pada masyarakat. Kebenaran itu kan juga tidak absolut, ya, dia bertingkat. Contohnya begini. Terjadi peristiwa misalnya kecelakaan lalu lintas pada jam 6 pagi. Nama yang cedera misalnya 1 orang itu pada jam 6 pagi. Tapi pada jam 7 pagi udah berkembang lagi tuh. Oh, ternyata yang luka bertambah menjadi 3 orang. Nah, jadi kebenaran itu yang terus digali oleh seorang jurnalis sampai purna dia mendapatkan kebenaran yang objektif, ya, dari sebuah peristiwa. Nah, karena kita lama sekali masyarakat kehilangan arah, ya, kehilangan berita-berita yang betul-betul dipercaya bahwa berita itu adalah benar. Karena apa? Karena sudah begitu sengkarutnya dunia pemberitaan, ya. Siapa yang salah? Ya, semua orang salah, ya. Semua orang salah atas peristiwa ini. Wartawannya juga salah, pemerintahnya juga salah membiarkan situasi ini berlangsung, di mana media sosial itu begitu merdekanya, ya, sehingga sekarang itu antara wartawan dan pelaku media sosial itu lebih dipercaya pelaku media sosial, ya. Konten kreatif itu lebih dipercaya ketimbang wartawan. Apa contohnya? Contohnya Pak Presiden itu, ya, lebih percaya mengundang Raffi atau Halilintar ke istana daripada mengundang wartawan, itu kan? Itu artinya ya, itu situasi yang sedang kita alami hari ini. Betapa tidak ada apa-apanya hari ini, ya. Nah, makanya marilah kawan-kawan semuanya, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh pesimistis menghadapi situasi ini. Kita harus bangkit, ya, merebut kembali kepercayaan masyarakat bahwa kita media adalah penyampai pesan yang baik dan bisa dipercaya. Dalam agama Islam apa? Amanah. Nah, itu yang harus kita tegakkan kembali. Kalau tidak, ya di dunia pers mau kemana arahnya menjadi tambah bias. Saya kira itu. Oke.
Artinya Om Jo, kira-kira ketika misalnya posisi jurnalis yang saat ini Om Jo katakan sedang tersesat, siapa sih sebetulnya sosok yang dapat dijadikan sebagai juru penyelamat begitu? Supaya para jurnalis kita ini tidak lagi tersesat, sudah tahu arah dan tujuannya. Tidak bingung begitu. Mungkin saat ini mereka bingung kali ya Om Jo. Jadi yang menjadi juru selamat tentu saja yang pertama adalah pribadi masing-masing wartawan, ya, pribadi jurnalis. Kemudian berikutnya adalah para tokoh pers, ya, yang dikenal memang memiliki kredibilitas yang bagus, ya, yang bisa dipercaya. Banyak kok wartawan-wartawan senior yang masih hidup sampai hari ini. Mereka harus turun gunung, memberikan pencerahan kembali kepada kami-kami yang lebih muda, gitu kan. Artinya mereka harus menyemangati kembali bahwa masih ada harapan bahwa pers ini masih bermanfaat, bahwa wartawan ini masih bermanfaat besar untuk bangsa ini, bahkan untuk kehidupan manusia di seluruh dunia. Karena mereka lah yang menjadi pelita, menjadi petunjuk jalan, ya, arah kemana sebetulnya peradaban ini akan berlangsung, akan berjalan. Bayangkanlah ketika manusia di muka bumi ini tidak mendapatkan informasi yang benar, informasi yang jelas, kita akan tambah tersarup-sarup, kita akan tambah tersesat lagi, dan Anda bayangkan bahwa entah apa yang akan terjadi dengan peradaban ini kalau yang bisa dipercaya dalam memberikan informasi. Sampai hari ini pun kita kan masih tidak ada, ya. Jadi hari ini yang paling mahal itu adalah kepercayaan. Manusia sudah tidak saling percaya pada sesamanya. Sudah tidak saling percaya, kemudian susah memaafkan. Gitu kan? Ini penyakit yang sedang kita hadapi hari ini. Gitu. Bukan hanya COVID ya, ini penyakit yang lebih bahaya lagi begitu bagi bangsa kita. Karena ini bisa menimbulkan perpecahan antar kelompok di dalam bangsa sendiri gitu. Kita berperang, orang-orang berperang antar dunia gitu, antar negara. Kita berperang dengan negara sendiri itu rasanya sedih sekali ya. Oke, Om Jo. Berbicara terkait media sosial saat ini memang sedang menjadi sosok yang sungguh sangat perkasa begitu ya, besar sekali, banyak masyarakat yang kemudian mudah mengutarakan sekedar pendapat, kemudian juga gagasan dan juga informasi yang mereka tahu, mungkin taunya cuma sekedar dari permukaan. Beda dengan ketika seorang jurnalis yang mencari tahu sampai ke dalam-dalam, sampai ke akar-akar. Nah, ini menjadi malapetaka, ini menjadi bahaya. Kebebasan berekspresi di Indonesia, begitulah salah satu kedoknya begitu. Nah, namun menurut Om Jo sendiri, terkait kebebasan berekspresi itu, seperti apa sih Om Jo? Sejauh mana sih sebetulnya kebebasan berekspresi bagi masyarakat? Apakah memang bentuk-bentuk kebebasan berekspresi itu masuk ke dalam produk jurnalis? Tentu saja. Gini, kebebasan berekspresi itu adalah hak yang asasi, ya, yang harus dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini. Di Indonesia oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, ya, kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, gitu kan. Nah, saya kira kebebasan berekspresi ini karena sifatnya yang wajib dimiliki oleh semua manusia, itu pemerintah harus menjamin kebebasan ini. Namun karena kita ini terdiri dari jutaan kepala, jutaan keinginan, jutaan harapan, oleh karenanya harus ada aturan main, ya. Harus ada aturan yang mengikat semuanya, tapi aturan ini dibikin oleh kesepakatan bersama. Jangan hanya kesepakatan kedua belah pihak saja, misalnya pemerintah dan DPR saja, yang mewakili golongan masing-masing.
harus juga ketika hendak bikin undanglah juga masyarakat pada umumnya, ada kalangan kampus, ada kalangan profesional dan lain sebagainya, harus diajak berbincang untuk merumuskan kesepakatan bersama yang nanti muncullah dalam peraturan, dalam perundangan dan lain sebagainya. Nah, kalau aturan main dari kebebasan berekspresi ini sudah baik gitu ya, artinya semuanya sepakat nih bahwa aturan ini adalah baik. Saya kira kita akan memasuki sebuah kehidupan yang tertib, yang beradab, begitu. Oke. Mas Om Jo, nah Om Jo Mas terkait apa Om? Mas atau Om ya, Om aja deh, biar lebih akrab gitu loh, kayak ponakan sama Om gitu kan ya. Oke, Om Jo, terkait kebebasan berekspresi, masih terkait dengan kebebasan berekspresi, tadi disampaikan bahwasanya itu terkandung dalam hak asasi manusia. Tetapi ini juga menjadi pertanyaan ketika insan pers mengungkapkan atau mengutarakan sebuah pendapat, gagasan, ataupun juga menyampaikan informasi yang kemudian ini dibantah begitu ya oleh oknum-oknum tertentu atau pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi yang dimuat oleh insan pers. Nah, ini artinya apakah sebetulnya jurnalis itu bebas berekspresi atau bagaimana sih Om Jo? Karena kita bisa lihat tidak jarang ketika kita mengutarakan pendapat, kemudian dibenturkan lagi dengan aturan-aturan yang juga berlaku. Artinya aturan terkait bebas berpendapat, bebas mengutarakan ekspresinya, ini kemudian dilemahkan lagi dengan aturan lainnya begitu. Ini seperti apa tanggapan Om Jo? Ya, gini, Undang-Undang Pers nomor 40 itu memang masih perlu diperbaiki atau disempurnakan, karena di dalam undang-undang itu masyarakat ya masih suka membawa persoalan-persoalan yang seharusnya cukup diwadahi oleh Undang-Undang nomor 40 itu ke ranah hukum pidana atau hukum pidana umum. Sehingga apa? Sehingga apa yang sudah diwadahi oleh Undang-Undang nomor 40 itu, seperti misalnya ketika terjadi perselisihan antara media dan pihak ketiga, sebetulnya ada hak jawab ya yang bisa disampaikan oleh pihak ketiga kepada media, dan itu media harus atau wajib memuat dari jawaban pihak ketiga ketika pihak ketiga merasa dirugikan. Seharusnya hanya cukup sampai di situ, jangan lagi dibawa ke ranah hukum pidana umum gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi belakangan ini, kemudian pemerintah juga mengeluarkan undang-undang ITE gitu ya, yang disinyalir kan wartawan online pers, tentunya gitu ya. Itu memang kemudian menjadi momok yang menakutkan, karena bisa dengan lenturnya ya, ketika kawan-kawan wartawan itu melakukan dalam tanda kutip mungkin kesalahan, itu langsung dibawa ke ranah itu, ke ranah hukum pidana umum itu. Jadi saya kira itu memang kita harus kembali menyempurnakan Undang-Undang Pers nomor 40 itu, supaya apa? Supaya jelas koridornya, supaya jelas tracknya ya. Jadi wartawan itu tidak dihantui oleh ketakutan-ketakutan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin sebetulnya bisa diselesaikan cukup hanya dengan undang-undang pers. Tapi karena insan pers itu biasanya kalah biaya, kalah modal, banyak kejadian-kejadian seperti halnya kawan kita yang sudah almarhum di Kalimantan Selatan yang harus meninggal di lokasi penjara ya, di penjara. Oke. Itu karena ya itu tidak ada perlindungan yang mumpuni atau yang maksimal dari Undang-Undang nomor 40 itu tadi. Oke.
Semoga payung hukum bagi insan pers ini bisa semakin kuat untuk melindungi pers dan juga supaya agar pensil ataupun pulpen yang digunakan para insan pers ini tetap lancip ya Om Jo ya, supaya tidak ditumpulkan oleh regulasi-regulasi yang sengaja dibenturkan oleh oknum-oknum tertentu. Om Jo, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi kita rehat dulu sejenak. Om Jo boleh minum dulu, boleh santai dulu. Pemirsa juga Waduh, minumnya di mana nih? Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini. Oke.